Baiklah, saya Neda Anggraningsih akan menjawab soal-soal UAS. Jelaskan paradigma administrasi negara. Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi. Jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara, maka semua pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran. Konsep dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia. Ilmuwan senantiasa dihadapkan pada berbagai bentahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum empiris, sebenarnya fokus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Soal nomor 2, pentingkah kita belajar administrasi dan berikan contohnya? Menurut saya, belajar ilmu administrasi baik hanya sekedar ilmu dasar maupun ilmu tingkat ahli adalah sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berkecimpung dalam dunia sosial politik dan organisasi di dalam masyarakat. Pentingnya ilmu administrasi dikarenakan pada setiap organisasi wadah administrasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antara anggota organisasi. Agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan sebagaimana mestinya, tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik. Sehingga dampaknya adalah tidak berjalan. Tujuan organisasi yang akan berakhir pada kehancuran organisasi tersebut atau bubar. Organisasi yang dimaksud bukan hanya organisasi tingkat pemerintah pusat. Pentingnya ilmu administrasi berlaku bagi semua organisasi, bahkan sampai organisasi tingkat terkecil sekalipun, yaitu keluarga. Oke, contohnya adalah misalnya manusia sebagai faktor pembentuk organisasi. Organisasi itu ada. Jawabannya karena manusia membentuknya. Pertanyaan lebih lanjut yang bersifat agak kritis adalah mengapa manusia membentuk atau mendirikan organisasi? Karena manusia mempunyai keinginan, cita-cita, tujuan, maksud dan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hendak diwujudkan. Dipenuhi dengan cara melakukannya tidak seorang diri atau sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang-orang lain, sekelompok orang, 2 orang atau lebih. Jadi, pada awal mula adanya organisasi adalah karena adanya keinginan, cita-cita, tujuan, maksud, dan atau kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi untuk mewujudkan tidak dapat diusahakan sendiri dan harus mengajak atau melibatkan orang-orang lain. Baik, nomor 3, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Karena administrasi dapat memberi informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal yang fakta yang tercatat secara rinci. Baik, contohnya, maksud dari kehidupan manusia yang tidak terlepas dari administrasi adalah kita senantiasa membutuhkan keteraturan dalam hidup. Keteraturan itu diterapkan dengan cara administrasi. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendaftar sekolah.
Jika tanpa ada administrasi yang handal, pendaftaran siswa baru di sekolah akan kacau karena terdapat ratusan atau hingga ribuan yang mendaftar di satu tempat, masing-masing dengan selera yang berbeda. Baik, nomor 4. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial, seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Nomor 5. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi, dan berikan contohnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintahan telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintah yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsi adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk pemerintah yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Contohnya yaitu internet. Dengan adanya internet bisa memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan mengetahui hal-hal yang penting.